Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar yang hari ini? Kakak percaya kita semua pasti dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Kakak mau nanya nih, hari ini kita mau ngapain sih adik-adik? Apa kurang kencang? Kakak nggak denger nih? Lagi, lebih kencang lagi. Bener banget. Kita mau sekolah minggu. Kakak dengar nih katanya di ibadah hari ini di firman Tuhannya ada tema yang seru banget loh adik-adik. Penasaran nggak? Penasaran kan? Makanya jangan lupa ikut ibadah sampai selesai. Nah, kita jangan lupa juga semangat dalam memuji nama Tuhan. Oke, sebelumnya kita masuk dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dari pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo teman-teman, kembali lagi di ibadah sekolah minggu GBI dan Wisata. Hari ini kita akan kembali bersekolah minggu. Oh ya, sebelum kita memulai ibadahnya, aku punya satu pantun nih. Dengerin ya. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli buku. Ayo teman-teman, kita kembali bersekolah minggu. Teman-teman di sini siapa yang percaya? Kalau misalnya kita berdoa, mukjizat itu pasti akan terjadi. Kalau kita semua percaya, mari kita menyanyikan lagu satu ini dengan sungguh-sungguh. Kelihatan
nyanyikan lagu seperti wanita. Seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus sangat baik padaku. Wah, keren banget adik-adik yang udah serius tadi, udah semangat banget nyembah nama Tuhan, muji nama Tuhan. Kakak kasih 2 jempol buat adik-adik. Oke, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Yuk, adik-adik boleh duduk lagi yang manis, siapin hatinya yang lebih serius lagi karena kita mau masuk dalam firman Tuhan. Oke? Salam adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali Kak Yuli bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Dan pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, katakan yes. Oke, yuk sikap yang baik, fokus sama firman Tuhan supaya adik-adik mengerti. Ya, pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, Tuhan mau kasih apa buat adik-adik? Siap ya? Oke, kita mau belajar dari firman Tuhan Amsal 23 ayat 18. Yuk dibuka ya Alkitabnya, Alkateb atau apapun itu bentuknya untuk adik-adik bisa baca firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Oke. Amsal 23 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, janji Tuhan itu luar biasa adik-adik. Dikatakan bahwa masa depan adik-adik ada bersama dengan Tuhan. Bahkan setiap pengharapan kita gak hilang. Wow, adik-adik, luar biasa ya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kenapa? Dia berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Sekalipun di masa yang sekarang ini sulit sekali. Coba adik-adik bisa lihat ya, banyak orang yang di PHK,
banyak orang yang dirumahkan, banyak orang udah lagi nggak punya pekerjaan. Masa depannya suram katanya, karena tidak punya penghasilan, tidak punya sesuatu yang bisa dikerjakan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, Kakak Yuli mau tegaskan, bagi anak Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan adik-adik kepada Tuhan tidak akan pernah hilang. Kok bisa Kak Yuli? Bisa banget. Karena sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang setia. Sekalipun keadaan di luar sana sulit, tapi khusus bagi anak-anak Tuhan, Dia pelihara, Dia tepati janjinya. Bahkan Dia selalu mau berjalan bersama dengan adik-adik untuk bisa menggapai cita-citamu, masa depanmu di hari nanti. Terus gimana caranya supaya adik-adik bisa apa Kak? Bisa mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan itu. Pasti ada syarat-syaratnya dong. Nah, kalau adik-adik mau berhasil menggapai cita-citamu, menggapai angan-anganmu, mungkin ada yang pengen jadi dokter, ya, siapa lagi? Insinyur, apalagi arsitek, apalagi, aduh, aku seneng utak-atik komputer tuh Kak. Oh, IT, oke. Ya, adik-adik semuanya itu bisa adik-adik gapai kalau adik-adik belajar poin-poin yang sebentar Kakak Yuli mau kasih tahu. Tentunya itu adalah syarat-syarat dari Tuhan sendiri. Gimana caranya supaya kita bisa menggapai cita-cita kita yang penuh dengan pengharapan itu di dalam Tuhan. Ya, yang pertama adik-adik harus tahu dalam Amsal 3. Yuk kita baca ya. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Sudah ketemu belum? Sudah katakan ya. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Wow, ternyata Tuhan mau kasih tahu nih ya, bagaimana adik-adik bisa mendapatkan cita-cita, angan-angan yang adik-adik inginkan nantinya. Yang pertama, gak sulit sih adik-adik. Tuhan cuma bilang, apa? "Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan." Wah, syarat yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan seringkali mengajar kepada setiap kita untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan. Kira-kira siapa yang suka nggak taat ya Kak? Jawab sendiri ya dalam hati adik-adik. Tapi Kakak percaya anak-anak sekolah minggu GBI Grand Wisata keren-keren. Ya, kalau Tuhan suruh ibadah, adik-adik nggak usah disuruh. Adik-adik pasti persiapkan diri untuk ibadah. Keren banget. Setiap bulan disuruh ikut CEO Cool Sekolah Minggu, adik-adik ikut. Wah, luar biasa, keren ya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan suruh adik-adik setia, adik-adik harus taat kepada didikan Tuhan. Berdoa, gak usah disuruh. Baca Alkitab, gak usah disuruh. Ya, Tuhan cuma mau kita mempunyai telinga, tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Artinya apa Kak? Dengar-dengaran kepada didikan Tuhan. Ya, kalau adik-adik dengar-dengaran kepada didikan Tuhan, ajarannya Tuhan, maka masa depan yang penuh pengharapan itu
Tuhan pasti sediakan buat adik-adik. Katakan amin. Ya, yang kedua, apa sih Kak syarat yang kedua untuk bisa mendapatkan masa depan yang penuh pengharapan? Yuk kita buka lagi jauh-jauh dari Amsal 4 ayat 1 dan 2. Yuk dibuka lagi ya. Amsal 4 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak. Buat siapa? Anak-anak. Didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Tuhan katakan bahwa adik-adik harus juga dengar-dengaran kepada ayah, ibu, mama, papa, papi, mami. Yo, siapa yang masih suka gak dengar-dengaran sama orang tuanya? Adik-adik, ternyata Tuhan tuh gak susah-susah bikin persyaratan supaya kita bisa menikmati masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, dikatakan bahwa adik-adik harus nurut sama mama papa, sama orang tua. Supaya apa? Ya, supaya adik-adik beroleh pengertian. Ya, adik-adik beroleh pengertian. Pengertian tentang apa, Kak? Tentang kehidupan. Bagaimana adik-adik menjadi anak yang baik nantinya. Sopan terhadap orang tua, dalam bertutur kata, ya sama orang yang lebih tua, bagaimana menghormati orang tua, dan banyak hal yang mama papa pasti ajarkan sama adik-adik. Gak boleh bohong ya. Terus apa lagi Kak? Gak boleh banyak lah ya. Adik-adik pasti sudah pinter banget. Ya, banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau adik-adik gak dengar-dengeran, pastinya ada konsekuensinya. Ada banyak anak-anak yang gak nurut sama orang tua. Kedepannya setelah mereka dewasa, mereka menjadi lebih besar lagi, tidak secara tubuh saja tetapi secara pikiran dan segala macamnya, mereka nggak jadi orang yang berhasil adik-adik, tapi mereka hidupnya semu malam ya. Harusnya mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, tapi mereka malah tidak menikmati semuanya itu. Kenapa? Mereka gak dengar-dengaran sama orang tua. Mereka gak mau diajar, mereka gak mau dididik. Mereka hanya mau sesuai dengan keinginannya sendiri. Aku gak mau mama cerewet, papa galak. Kalau nyuruh aku begitu, selalu aku dimarahin terus. Adik-adik, kadang orang tua menasehati kita tuh ada baiknya loh. Iya tuh iya. Makanya adik-adik, firman Tuhan yang bilang bahwa adik-adik kalau mau memiliki masa depan yang penuh pengharapan, adik-adik harus taat sama kedua orang tua. Karena apa? Tuhan bilang kalau kita mau panjang umur di bumi ini, adik-adik harus patuh taat kepada orang tua. Mau diberkati, taat sama orang tua. Adik-adik, selagi orang tuamu masih ada, hormati mereka, taat sama mereka. Mau ya? Keren. Satu lagi yang terakhir. Apa sih Kak? Yuk dibuka lagi. Amsal 23 ayat 19. Amsal 23 ayat 19. Yang udah ketemu, katakan yeay. Oke. Yang ketiga, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Apa sih artinya Kak yang ketiga? Tuhan mau kalau adik-adik mau menikmati masa depan yang penuh pengharapan,
adalah orang bijak dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ya. Kalau iya katakan iya. Kalau enggak katakan tidak. Jangan mengatakan iya tapi ternyata tidak. Nah, adik-adik, ya, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Ya, bijak dan hidup dalam kebenaran. Setiap kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk bisa memilih jalan kehidupan. Mau jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Pastinya kakak percaya adik-adik mau memilih jalan yang baik. Ya, supaya apa? Supaya adik-adik juga bisa menikmati yang baik dari Tuhan. Nah, adik-adik, ngerti ya firman Tuhan hari ini? Adik-adik pasti punya masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tentunya 3 hal tadi yang harus adik-adik lakukan. Ya, yang pertama, adik-adik harus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan suruh, adik-adik harus lakukan. Yang kedua, adik-adik juga harus taat, patuh, hormat sama kedua orang tua, mama, papa, orang-orang yang lebih tua dari adik-adik. Ya, karena mereka mengajarkan banyak hal, mulai dari adik-adik ya, lahir sampai adik-adik nanti dewasa. Mama papa nggak bosan untuk mengajarkan hal-hal yang baik sama adik-adik. Yang ketiga, adik-adik harus menjadi orang-orang yang bijak dalam kehidupan ini. Ya, bisa memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Dan hidup di dalam kebenaran. Tentunya kebenaran firman Tuhan. Dari kecil adik-adik sudah ditanamkan firman Tuhan. Kakak percaya sampai adik-adik besar, firman Tuhan itu tetap ada di dalam hatimu, bahkan menerangi hatimu dan menjadikan pelita buat kehidupanmu. Dan kelak engkau akan mendapatkan, menggapai cita-citamu ya di dalam Tuhan. Pastinya dengan penuh kegemilangan luar biasa. Jadi adik-adik jangan takut ya, jangan takut. Sekali lagi kakak mau tegaskan, jangan takut akan hari esok, jangan takut akan masa depanmu, karena Tuhan menjamin bahwa masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Karena di dalam Tuhan ada jaminan yang luar biasa. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Taruh Alkitabnya, lipat tangannya, kita mau mengucap syukur firman Tuhan yang kita sudah terima dari Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, anak-anak yang hormat kepada Tuhan, juga kedua orang tua, bahkan memiliki kehidupan yang bijak dan hidup di dalam kebenaran itu, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin, selalu Tuhan menyediakan yang terbaik, masa depan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat janji-Mu. Kami tahu Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan, Engkau selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu menjadi rema, bahkan mereka boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, gimana firman Tuhan ya adik-adik? Keren banget kan? Di sini kita diajak sama Kakak Yuli untuk tetap percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan pasti kasih masa depan kita yang penuh pengharapan. Masa depan adik-adik pasti penuh pengharapan. Baik adik-adik, Kakak
kakak juga punya spesial nih buat adik-adik. Jangan lupa untuk ikut ibadah di minggu depan via online, via YouTube. Kasih tahu mama papanya ya, jangan lupa. Oh ya, jangan lupa juga ajak teman-temannya buat ikut sekolah minggu, biar teman-temannya juga bisa dapat firman Tuhan yang sama kayak adik-adik. Oke, itu aja dari kakak. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, kesehatan kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.